Gadis ini melihat bus yang kehilangan kendali, dan akan menabrak ibu anak di tepi jalan. Gadis ini langsung menerjang keluar, dan menarik bus itu untuk menahannya. Dia ikut terseret, dengan berusaha dia menahannya. Saat itu, hanya melihat dia menahannya dengan dua tangan, dan badannya ke belakang. Akhirnya bus itu pun berhenti. Sang gadis lalu berdiri dan menepuk tangannya. Melihat tidak terjadi apa-apa, setelah itu pun dia pergi. Hanya meninggalkan jejak bekas dia menarik bus itu, yang bisa membuktikan dia itu nyata. Gadis ini bernama Bong Sun. Sudah terlahir punya kekuatan super. Saat lahir pun sudah langsung menggenggam dengan sangat kuat, dan meninju dokter hingga terbang sejauh 10 meter. Saat SD dia dan adiknya ditangkap. Dengan satu tendangan sudah menghancurkan pintu mobil. Menghadapi orang-orang jahat, dengan satu tangan. Dia pun tumbuh besar. Kekuatannya juga semakin kuat. Hanya pelan-pelan menarik, besi itu langsung bengkok. Dalam suatu lomba tarik tambang. Karena dia ikut bergabung, dengan mudah mengalahkan pihak lawan. Awalnya senang-senang mengikuti trip sekolah. Tapi hanya dengan satu sentuhan, batu sejarah yang ratusan tahun tiba-tiba jatuh ke bawah tebing. Dan hanya bisa diam-diam kabur dari tempat kejadian. Kalau ketahuan pasti akan ditangkap. Dan ibunya hanya bisa membawanya pulang ke kampung halaman. Tapi kekuatannya itu, akan mudah dikendalikankah? Mama, ada monster. Sang ibu membawanya ke kelenteng untuk meminta pertolongan. Berharap ke depannya tidak terjadi masalah. Tapi Bong Sun melihat patung Buddha itu, dan tidak senang. Terakhir dia meninggalkan tempat itu, dengan patung Buddha yang melihat ke arah dinding. Seperti ini hidup hingga umur 25 tahun. Bahkan belum pernah ketemu dengan bayangan sang pacar. Perempuan yang membuka kenari dengan tangan. Siapa yang akan suka, di hari seperti biasa berangkat kerja. Dia bertemu dengan seorang, yang sedang menyakiti supir bus sekolah. Dia mengeluarkan HP bersiap-siap untuk melapor ke polisi. Tapi HP-nya direbut oleh orang jahat, dan langsung melemparnya ke tanah. Dia menamparkan muka si perempuan. Bong Sun yang sudah tidak bisa menahan lagi. Hari ini kau akan menanggungnya. Meski kepalamu sudah cukup gepeng. Rekan kerjanya kepikiran dengan cara perkataan itu. Lalu ukuran kaki yang 43 diinjak menjadi 41. Dan mendorong mereka. Kau juga. Pergi kau. Pria ini balik melihat pun bengong. Semuanya jatuh ke tanah. Ah, kaukah yang melakukannya? Sebelum dia maju, tangannya mengarah untuk menamparkan Bong Sun. Dan langsung ditahannya. Bong Sun sangat merasa bersalah. Satu jari, membengkokkannya, dan membuatnya merasa sakit, hingga pingsan. Rekan lainnya mencuri kesempatan. Tapi Bong Sun langsung menarik pinggulnya hingga terangkat. Dan dilemparkan ke langit seperti roket. Tutu yang terluka, diangkat oleh Bong Sun. Ganti rugi, tapi dia masih ingin melawan. Dengan satu hempasan dia terlempar jatuh. Dan menabrak pria yang giginya ompong. Giginya yang tersisa satu, pun juga pingsan. Kejadian ini, dilihat oleh seorang pria tampan yang kebetulan lewat. Ini jangan-jangan adalah manusia super yang neneknya pernah bilang. Wah, wanita super. Dan di saat itu, muncul sebuah ide di otaknya. Dengan cepat, mereka dibawa ke kantor polisi. Sekali lihat saja sudah tahu ini polisi yang tampan. Tatapan Bong Sun pun langsung menjadi cerah. Sayangnya tidak dihiraukan. Polisi mulai mengatakan semua kejadian yang sudah dirapikan. Tapi semakin belakang semakin konyol. Tulang bengkok hanya dengan pukulan. Pergelangan patah hanya dengan satu tepukan. Menerbangkan seseorang hingga 30 meter hanya dengan satu tangan. Tunggu. Bong Sun semakin mendengar. Kepalanya semakin menunduk.
Tidak bisa apa-apa, ini adalah kenyataannya. Di saat dia bersiap untuk mengaku, pria tampan itu datang. Dia pertama kalinya menjadi seorang saksi dan membela Bong Sun, lalu akhirnya berhasil dinyatakan tidak bersalah. Dan tujuan dia melakukan ini, berharap Bong Sun menjadi penjaganya, dan menyuruh asistennya untuk negosiasi dengannya. Bong Sun yang mendengar menjadi penjaga pun langsung memberikan hormat dan pergi. Tapi setelah mendengar gajinya 60 juta won per tahun, menjadi penjaga itu juga bukan masalah. Tentu saja tidak bisa langsung diterima. Harus melalui suatu percobaan dulu. Tahap pertama, adu panco. Pria ini mau adu panco dengan Bong Sun. Dengan sopan, Bong Sun memberikan pria itu menyerang duluan. Ngakak, sama sekali tidak bergerak. Saat itu, pria itu tertawa, dan langsung menggunakan kedua tangan. Tapi sama sekali tidak bergerak. Tangannya sangat kuat. Kamu sudah belum ya? Giliran aku lagi. Hahaha, sama sekali tidak sakit. Kita sudah mengerti semua ya. Ayo kita tanda tangan kontrak. Hehe, kamu sangat kuat ya. Tapi setelah menandatangani kontrak, pria ini tiba-tiba berkata, menyuruh asistennya adu kaki dengan Bong Sun. Kalau dia menang, mobilnya diberikan kepadanya. Asisten yang dengar langsung tertarik. Gadis ini memang sekuat apa? Aku ini terlahir di keluarga tentara laut. Ingin kasih aku mobil bilang dong, kesel deh. Lomba pun akan dimulai. Asisten mengangkat kakinya, dan melompat-lompat di lantai. Di saat pria ini berteriak mulai, Bong Sun tiba-tiba berteriak berhenti. Dia ingin sebuah helm, takut melukai kepalanya. Tentu saja untuk si asisten. Helm ini mau ambil di mana ya? Tidak bisa apa-apa. Pria ini memesan makanan dari luar. Dan sekalian meminjam hotel si abang ojek. Sang asisten memakai helm itu. Lomba pun dimulai. Dengan mukanya yang tertawa, dia melompat ke arah Bong Sun. Tapi ekspresi Bong Sun hanya memperlihatkan kasihan. Tapi hanya pria ini yang tahu. Kalau lomba ini, siapa yang menang dan kalah? Bong Sun sekali menepuk kepalanya. Dia langsung gemetar. Kaki kanannya sepertinya ada yang patah. Dan dengan cepat diantar ke rumah sakit. Tapi tidak peduli mau bilang apa, tes yang diberikan ke Bong Sun pun berhasil dilewati. Mulai hari ini, dia adalah penjaga pribadinya bos ini. Tapi pekerjaan ini, apakah benar-benar bisa melindungi pria ini?